Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trietnasari. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas mengenai struktur rekursif. Oke, kita mulai dulu untuk pembahasan dari apa sih rekursif. Rekursif merupakan suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Oke, biasanya untuk memecahkan penyelesaian yang membutuhkan dengan cara perulangan, kayak contoh pengurutan, lalu perhitungan deret angka dan sebagainya. Nah, ini sama seperti waktu di pembahasan pada tugas pertemuan ketiga. Oke, untuk contoh fungsi rekursif sendiri yaitu yang pertama ada fungsi pangkat, lalu yang kedua faktorial, yang ketiga Fibonacci, dan yang keempat adalah menara Hanoi. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan latihan pertama. Oke, di pembahasan latihan pertama di sini kita diperintahkan untuk membuat gambar menara Hanoi dengan 4 piringan. Lalu kita disuruh membuat algoritma untuk melakukan pemindahan piringan-piringan tersebut ke menara tujuan. Oke, untuk langkahnya, di dalam slide pun juga sudah dijelaskan untuk ada rumus untuk langkah pemindahan, yaitu 2n-1. N di sini merupakan jumlah piringan. Nah, kalau tadi jumlah piringannya 4, berarti 2 pangkat 4 minus 1. Hasilnya 15. 2 pangkat 4 berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Nah, dikurangin 1 sama saja dengan 15. Artinya piringan menara Hanoi akan melakukan perulangan sebanyak 15 kali. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita analisa dulu. Yang pertama tadi ya, menara Hanoi itu ada 4 piringan. Lalu kita identifikasi setiap piringan, kita mulai dari yang paling kecil, kita beri warna hijau muda. Lalu yang kedua hijau, yang ketiga ungu, dan yang paling besar adalah kuning yang paling bawah. Lanjut, untuk jumlah perpindahannya yang tadi menggunakan rumus yaitu 2 pangkat 4 dikurangin 1 sama saja dengan 15 kali kejadian. Jumlah menaranya itu ada 3. Oke, kita posisikan yang pertama ada di sebelah kiri, lalu yang kedua ada di tengah, dan yang ketiga ada di kanan. Nah, syaratnya pada setiap menara piringan terkecil itu harus berada di posisi atas, tidak boleh terbalik. Langsung masuk saja kita ke pengerjaan, ke algoritmanya. Oke, di sini kita gambarkan langkah pertama. Oke, hijau muda kita pindahkan dari kiri ke menara tengah. Lalu yang kedua, yang hijau kita pindahkan dari menara kiri ke menara kanan. Langkah ketiga, hijau muda kita pindahkan dari menara tengah ke menara kanan. Langkah keempat, yang ungu kita pindahkan dari menara kiri ke menara tengah. Yang kelima, hijau muda kita pindahkan lagi dari menara kanan ke menara kiri. Lalu langkah keenam, hijau kita pindahkan dari menara kanan ke menara tengah. Lalu langkah ketujuh, yang hijau muda kita pindahkan menara kiri ke menara tengah. Lalu yang kedelapan, yang kuning yang paling besar kita pindahkan dari menara kiri ke menara kanan. Langkah ke-9 kita pindahkan hijau muda dari menara tengah ke menara kanan. Lalu langkah ke-10 dari menara yang hijau kita pindahkan dari menara tengah ke menara kiri. Lalu langkah ke-11 yang paling kecil hijau muda kita pindahkan dari menara kanan ke menara kiri. Lalu langkah ke-12 yang ungu kita pindahkan dari menara tengah ke menara kanan. Lalu kemudian langkah ke-13 hijau muda kita pindahkan dari menara kiri ke menara tengah. Langkah ke-14 yang
hijau kita pindahkan dari menara kiri ke menara kanan, dan yang terakhir yang paling kecil hijau muda kita pindahkan dari menara tengah ke menara kanan. Jadi perpindahan terjadi sebanyak 15 kali. Oke, itu studi kasus mengenai menara Hanoi. Sampai sini paham untuk penjelasannya? Mungkin kalian bisa coba-coba untuk jumlah piringan. Mungkin mau jumlah piringannya 5, 6, sebanyak lah intinya. Oke, bisa kalian coba dari link yang ada di dalam slide ya. Oke, yang perlu diingat adalah rumusnya. Oke, kalian perlu ingat berapa sih banyaknya kejadian yang dilakukan untuk memindahkan piringan Hanoi. Ingat rumusnya adalah 2 pangkat N dikurangin 1. Kita lanjut masuk ke latihan berikutnya, yaitu latihan kedua. Di sini kalian disuruh membuat algoritma untuk mencetak deret angka, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya sampai dengan 100 dengan menggunakan prosedur rekursif. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita disuruh cetak 1, 3, 5. Kalau saya ambil sepertinya kita suruh mencetak deret angka yang merupakan bilangan ganjil. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke dalam pembahasannya untuk latihan kedua, mulai dari analisis. Tadi kita disuruh mencetak deret angka 1 sampai dengan 100, dimana tadi kan hasil tampilannya adalah 1, 3, 5. Saya katakan itu merupakan bilangan ganjil. Masuk ke algoritma. Algoritma yang pertama, kita terapkan dulu nilai angka di awal, yaitu kita berikan angka 1 dan batas akhir angka yaitu 100. Kemudian yang kedua, kita berikan kondisi. Oke, kita kondisikan. Jika angka lebih kecil atau sama dengan batas akhir angka, jika tidak, maka perintah berakhir. Oke, berhenti sampai di situ. Tetapi jika ya, maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga. Oke, kita masuk ke dalam statementnya. Nah, di sini untuk statementnya langkah ketiga ada pengkondisian lagi, di mana kita mencari nilai modulus. Oke, nilai modulus masih ingat ya, sisa bagi. Jika angka mod 2 sama dengan 1, oke, jika hasilnya ya, maka akan mencetak nilai angka, kemudian nilai angka dinaikkan dengan ditambah 1. Berarti ada 2 proses. Proses yang pertama yaitu cetak nilai. Proses yang kedua yaitu menaikkan nilai dengan ditambah 1. Tapi jika hasilnya tidak, oke, maka langsung saja nilai dinaikkan yaitu ditambah 1. Ya, di sini hanya 1 proses. Lalu masuk berikutnya langkah keempat. Di langkah keempat kita akan kembali ke kondisi di atas, di mana kita akan membandingkan lagi apakah angka lebih kecil sama dengan batas akhir angka, dan proses tersebut selama kondisinya memenuhi maka proses akan terus berulang, tetapi jika kondisinya sudah tidak memenuhi maka proses berhenti atau berakhir. Oke, sampai sini itu untuk latihan kedua. Oke, pembahasannya hampir sama dengan di pertemuan ketiga. Cuma perbedaannya pas di pertemuan ketiga di situ kan membahas penjumlahan suku ya, deret angka juga cuman dijumlahkan. Oke, masuk untuk latihan 3. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Bedanya kalau tadi mencetak nilai angkanya, sekarang kita disuruh mencetak nama. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan analisanya.
Di sini kita suruh mencetak nama sebanyak 100 kali. Oke, algoritmanya. Yang pertama, tetapkan nilai awal dulu yaitu 1 ya, dan batas akhirnya 100. Oke, kemudian untuk nama kalian bisa berikan juga variabel atau kalian nanti bisa juga langsung perintahkan print out. Oke. Langkah yang kedua, oke, kondisikan. Jika nilai lebih kecil atau sama dengan dari batas akhir angka, kalau tidak memenuhi, maka perintah berakhir. Selesai sampai situ. Tetapi jika memenuhi, oke, kondisi ini memenuhi, maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, di mana diperintahkan untuk mencetak nama. Oke, di sini kita bisa memanggil variabel atau kita perintahkan dengan langsung saja perintah print out. Oke, print. Oke, lanjut masuk ke langkah keempat. Di sini kita menaikkan nilai, yaitu dengan ditambah 1. Langkah berikutnya yang kelima, kita akan kembali lagi ke atas. Sama seperti yang latihan kedua, kondisi ini akan terus terjadi perulangan selama kondisi tersebut benar, maka akan terus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya salah, maka proses berakhir atau berhenti sampai situ. Oke, sampai sini untuk pertemuan ke-6 bagaimana mengenai rekursif. Saya tutup penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.